Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya. Video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai gaji, tugas, dan wewenang pengawas TPS Pemilu 2024. Langsung saja, buat teman-teman nanti yang akan mendaftar sebagai pengawas TPS dan PTPS Pemilu 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih kerjanya gitu kan, dan apa saja wewenangnya. Ini bisa dikatakan salah satu pekerjaan yang mudah tapi gajinya lumayan teman-teman ya. Gede banget. Kerjanya itu kita cuma ngawasin doang gitu kan sama menginformasikan beberapa informasi kepada pengawas di tingkat kecamatan. Ya langsung aja teman-teman, kita ketahui bahwa petugas pengawas tempat pemungutan suara atau pengawas TPS ini merupakan salah satu pengawas pemilu tingkat desa dan kecamatan pemilu 2024. Nah, di mana teman-teman pengawas TPS ini dibentuk oleh kecamatan untuk membantu pengawas pemilu di lapangan nanti. Jadi membantu pengawas pemilu ketika nanti KPPS bertugas untuk menjalankan pemungutan suara di TPS, teman-teman. Nah, lalu apa saja sih tugas dari pengawas TPS ini dan apa saja wewenangnya? Oke, yang pertama, teman-teman tugasnya mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, jadi si pengawas ini harus sudah ada hadir di lokasi tempat pemungutan suara sebelum pemungutan suara itu dimulai. Jadi supaya melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh KPPS di TPS berapa gitu kan. Kemudian yang kedua, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. Nah, pelaksanaan pemungutan suara dari mulai masuknya DPT, daftar pemilih tetap, kemudian nanti dicek sama KPPS. Nah, jadi liatin pekerjaan KPPS aja gitu, sambil dipoto gitu kan, dipoto ketika mengisi daftar isi, dipoto ketika mengisi tanda tangan gitu. Jadi ada dokumentasinya. Kemudian mengawasi persiapan penghitungan suara. Nah, nanti kalau udah beres pencoblosan, nanti akan ada perhitungan suara. Nah, ini teman-teman harus diawasi juga ya. Kalau bisa dia bikin dokumentasi kayak foto ataupun juga video. Kemudian mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Jadi ada persiapan dulu, nanti seperti pembuatan pagar-pagar itu ya teman-teman liatin aja gitu, cuma lihat-lihat aja gitu, diawasi aja. Gak harus ngerjain apa gitu kan ya, sambil lihat aja. Biasanya nanti akan ada laporan dalam bentuk foto dokumentasi ataupun juga dalam bentuk berkas ya teman-teman. Kemudian selanjutnya tugasnya itu menyampaikan keberatan kepada KPPS dalam hal apabila ya ditemukan pelanggaran, kesalahan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Jadi kalau ada kesalahan gitu kan nanti maksudnya tuh dia disampaikan aja gitu. Ini harus gini. Jadi kalau bisa itu si pengawas itu harus bisa bekerja sama dengan KPPS supaya eh, pemungutan suara ini berjalan dengan lancar seperti itu. Tidak ada penyimpangan atau kesalahan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang keenam, menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS. Nah, tentu nanti ini udah kalau sudah selesai ya. Gimana Pak kalau nantinya beresnya itu jam 11 malam ya? Wayahnanya harus ditungguan sampai beres. Pengawas itu jangan sampai belum belum selesai sudah pulang gitu kan, itu nggak boleh karena ini akan ada laporan kepada pengawas di desa dan kecamatan, Panwascam ya, akan ada laporannya. Jadi ya walaupun kerjanya cuma duduk-duduk aja tapi siapin juga cemilan yang banyak ya, kopi, makan, minum atau apa ya, supaya bisa membantu juga KPPS supaya proses pelaporannya itu selesai teman-teman ya. Nah kemudian tugas selanjutnya teman-teman menyampaikan hasil laporan pengawasan pemungutan suara dari TPS setempat dari KPS itu kepada Panwaslu Kecamatan melalui VVL. Nah, nanti akan disampaikan teman-teman ya ke kecamatan lah. Teman-teman pasti akan diarahkan nanti bagaimana mekanisme pelaporannya sama panitia pengawas kecamatan seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman perlu kita ketahui tugas selanjutnya yaitu nanti pengawas TPS itu akan melaporkan jikalau ada dugaan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi di TPS, kemana dilaporkannya kepada Panwaslu Kecamatan seperti itu. Kalau toh ada dugaan pelaporan. Jika teman-teman susah membuat laporan tulisannya, buatlah dalam bentuk video ataupun juga dalam bentuk dokumentasi foto.
Tapi ya mudah-mudahan pemilunya itu pencoblosan itu berjalan lancar dan KPPS bisa bekerja sama dan bisa mengarahkan supaya pelaksanaan pencoblosan itu transparan, jujur, dan adil ya, supaya sesuai dengan prinsip dari pemilu 2024. Nah itu teman-teman yang tugasnya. Satu lagi teman-teman kalau nggak salah tugasnya itu cuman menyampaikan dokumen hasil. Jadi hasil perhitungan suara nanti akan disampaikan kepada Panwaslu. Jadi selain di sana itu ada saksi yang mendapatkan informasi, juga ada eh, pengawas TPS nanti akan mendapatkan informasi ini. Biasanya dalam bentuk bisa difotokan, itu dokumennya bisa minta juga kopiannya atau ya fotokopinya gitu kan yang sudah digandakan itu hasil dari penghitungan suaranya seperti itu. Nanti itu dilaporkan ke Panwas Kecamatan. Sampai situ tugas kalian beres, tinggal menerima gajinya ya gitu kan. Oke, kita ketahui gajinya ada berapa. Nah, teman-teman untuk gaji pengawas TPS Pemilu 2024 ini ya berdasarkan keputusan besaran gaji Panwaslu Desa dan Kecamatan 2024 sudah tercantum teman-teman ini ya pada surat Menteri Keuangan yang tentunya ini sudah dipatenkan sama Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ya dengan nomor bla 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 MK 32 2022. Nah, jadi berapa sih gajinya? Nah, ini teman-teman. Gaji pengawas tempat pemungutan suara pada pemilu 2024 adalah sebesar 750 per bulan. Kemudian gaji, nah ini gaji PTPS atau pengawas tempat pemungutan suara itu besar ya teman-teman. Jadi kalau yang pengawas tempat pemungutan suara itu besar gajinya itu 1 juta ya. Hampir sama dengan gaji KPPS. Tentunya naik dari 2019 sebelumnya sebesar 650.000. Berarti ini hampir sama dengan KPPS, beda 1 juta aja teman-teman, beda 100.000 aja ya. Kalau KPPS kan anggotanya 1.100.000 itu juga kerjanya ripuh banget ya, capek banget. Tapi kalau yang pengawas ini cuma 1 juta, cuma duduk-duduk aja ya, cuma lihat-liatin aja, cuma mengawasi aja, menginformasikan, mendokumentasikan, itu dapat 1 juta teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman, ini dibutuhkannya 1 TPS 1 orang. Berarti kalau di desa itu ada 20 TPS, maka yang dibutuhkan adalah 20 orang. Kalau di satu kecamatan itu ada berapa puluh desa, maka hitunglah sendiri ya. Jadi ini umum ya teman-teman, tidak ada istilah untuk siapa ini umum, silakan bebas daftar aja. Yang penting sudah memenuhi persyaratan seperti itu. Untuk informasinya ini bisa teman-teman langsung ke panitia pengawas kecamatan. Biasanya ada di kantor kecamatan ya teman-teman. Kemudian apa saja sih wewenangnya? Ada sebagian teman-teman, ada 3 wewenangnya yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, menyampaikan keberatan. Nah, ini pertama ya. Jadi pengawas TPS berwenang, punya kewenangan ya, punya hak untuk menyampaikan keberatan jika menemukan dugaan pelanggaran, kesalahan atau penyimpangan dalam administrasi pelaksanaan pemungutan suara yang nanti akan dilakukan oleh KPPS ya. Kemudian tugas yang kedua itu, wewenang yang kedua itu nanti akan menerima salinan berita acara dan sertifikat hasil model C perhitungannya dari KPPS. Jadi ini harus menerima. Kemudian selanjutnya yang terakhir menerima salinan berita acara untuk memastikan transparansi proses perhitungan suara. Nah itu teman-teman ya sedikit wewenang yang dimiliki oleh pengawas TPS. Nanti bisa berkoordinasi dengan pengawas TPS lainnya, bisa juga bekerja sama dengan KPPS dan juga pihak di sana nanti kan ada Linmas ya, ada Linmas juga ada pantauan survei dari Polsek, dari Babinsa dan dari yang lainnya. Nah, silakan teman-teman yang berminat boleh mendaftar dari sekarang. Waktu pendaftaran akan dibuka nanti tanggal 2 Januari hari Selasa. Waktunya sangat singkat, teman-teman manfaatkan sebaik mungkin. Bisa daftar siapa saja, fresh graduate atau yang lainnya. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Silahkan share informasi ini, karena ini sumbernya dari Bawaslu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.